Ya, adik-adik sekalian, ketemu kembali di segmen kedua. Kita masih bicara tentang perlindungan anak dari hukum ya. Jadi termasuk di dalam kita bicara tentang hak-hak anak yang diatur di dalam undang-undang kita. Jadi kalau kita bicara tentang hak-hak anak, itu artinya kita bicara tentang bagaimana hukum Indonesia, hukum dunia melindungi anak-anak tersebut. Jadi kalau kita bicara hak anak, pasti tidak akan jauh-jauh bicara tentang hukumnya. Nah, di segmen kedua ini kita akan bicara tentang perlindungan data pribadi anak. Jadi adik-adik pasti di sini punya Facebook, punya IG, mungkin juga sebagian ada yang punya Twitter ya, atau media-media sosial lainnya ya. Nah, waktu kita membuka akun Facebook, Twitter, Instagram, itu pasti adik-adik memasukkan data pribadi, nama lengkap, tanggal lahir, sekolah, alamat rumah, nama orang tua mungkin ya. Nah, ternyata adik-adik sekalian, data-data pribadi kita itu dalam prakteknya sering disalahgunakan atau dicuri atau dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan data tersebut disebarluaskan ya, sebarluaskan supaya apa? Adik-adik atau anak-anak Indonesia itu bisa diperjualbelikan datanya, informasinya. Karena itu kakak berpesan agar menjaga data pribadi tersebut. Bahkan jika tidak penting, jangan dimasukkan sebagai informasi yang benar di dalam akun-akun yang adik-adik punyain. Kenapa? Karena tingkat kriminalitas terhadap pencurian data di internet itu sangat tinggi. Yang dicuri itu apa? Data, nama lengkap, alamat sekolah, gambar. Yang paling banyak itu gambar, video. Diambilin, kemudian disalahgunain. Karena itu kita harus bisa menjaga data pribadi kita. Nah, hal-hal yang sangat pribadi sebaiknya tidak ditampilkan di dalam media-media sosial tersebut. Kenapa? Ya tadi itu dipakai untuk apalagi nomor handphone. Jadi ada beberapa hal yang harus kita jaga ya sebagai sebagai pengguna media sosial. Misalnya alamat itu jangan ditampilkan di media sosial karena itu membahayakan orang lain. Apalagi kalau alamat tersebut dibuka ke publik. Nah, orang lain akan tahu di mana tempat tinggal adik-adik. Kemudian juga nama lengkap, tanggal lahir, itu juga sering nama lengkap itu dipakai, disalahgunain. Kemudian lokasi geografik kita kasih tahu di mana tempat tinggal kita, di sini titiknya, kita kasih Google Map, itu juga membahayakan. Nomor telepon atau nomor handphone, foto-foto yang sangat pribadi kita sebarluaskan. Nah, sebenarnya itu hak kita ya untuk menampilkan atau tidak menampilkan di dalam media sosial. Namun, ternyata ada saja orang-orang yang menyalahgunakan. Untuk kadang-kadang diambil fotonya, lalu dimanipulasi foto tersebut, dan badannya diganti dengan yang lain. Jadi kepalanya gambar adik-adik, badannya itu hewan misalnya. Atau badannya itu orang dewasa. Sehingga tampilan wajah dengan tampilan badannya itu berbeda. Nah, karena itu kita ya ketika menggunakan media sosial itu harus bisa berlaku bijak, hati-hati, dan tidak sembarangan memposting data-data pribadi kita seperti yang kakak sebutkan tadi. Kenapa? Karena data pribadi kita itu akan tersimpan dan selamanya ada di sana dan sangat sulit sekali untuk dihapus. Kecuali memang kita meminta secara khusus kepada media sosial tersebut atau kita operasikan sendiri untuk menghapusnya. Karena itu data pribadi harus kita jaga dan harus kita lindungin. Dan orang-orang yang menyalahgunakan data pribadi tersebut sebenarnya adalah orang-orang yang melanggar hukum. Namun, ya hukum itu kan tidak selamanya bisa menangkap orang-orang yang jahat-jahat tadi itu ya adik-adik. Tidak selamanya. Karena begitu banyaknya pelaku yang melakukan itu. Karena itu kitalah yang menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan adik-adik sekalian. Nah, ada cara-cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri data pribadi itu, dan itu sangat mudah dilakukan oleh mereka. Apalagi kalau kita tidak menjaga data pribadi itu, kita memposting, misalnya kita baru pacaran memposting, kita baru mandi memposting, kita baru berjoget-joget diposting, semuanya kita posting. Nah, itu risikonya adalah data itu bisa diambil orang.
Karena tidak selamanya media sosial itu mampu melindungi data pribadi yang kita posting di akun-akun yang kita miliki tersebut. Nah, karena itu data pribadi yang sangat konfidensial, kakak anjurkan untuk tidak dimasukkan secara utuh di dalam media sosial sepanjang media sosial itu belum mampu melindungi data pribadi adik-adik sekalian. Karena itu pesannya dalam segmen kedua ini adalah lindungin diri Anda, lindungin data pribadi adik-adik sekalian di ruang cyber. Begitu kita bisa melindungi diri kita dan data pribadi kita di ruang cyber, itu artinya kita akan bisa membebaskan diri kita dari perilaku-perilaku kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan berarti data pribadi kita itu diobral, kecuali memang kita percayalah pada orang-orang tertentu ya, yang kita yakinin tidak menyalahgunakan data-data pribadi yang kita miliki tersebut. Nah, karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebetulnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi tersebut. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak yang kakak sebutkan tadi di awal ya, melindungi. Hanya saja karena pelakunya begitu banyak, undang-undang ini juga nggak mampu memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku pencuri data pribadi itu. Jadi bagaimana sekarang kita bisa menjaga diri kita, menjaga data kita, dan bijak dalam menentukan apa-apa saja yang harus kita posting, apa-apa saja yang tidak harus kita posting. Barangkali ini ya segmen kedua, nanti kita akan masuk lagi di segmen ketiga yang lebih menarik lagi.